Pemirsa, bersepeda kini menjadi tren yang digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, olahraga bersepeda juga perlu memperhatikan sejumlah prosedur agar sehat dan aman terlebih di tengah masa pandemi. Komunitas Sepeda Indonesia Dahon Boardwalk merupakan salah satu komunitas sepeda di Jabodetabek yang tetap mengutamakan keamanan serta kesehatan saat bersepeda. Bukan hanya sekedar hobi saja, bersepeda juga perlu memperhatikan sejumlah prosedur. Pesepeda wajib mengetahui kemampuan serta kondisi fisik, serta tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Terlebih saat pandemi, pesepeda harus tetap menggunakan masker. Pesepeda juga perlu berhenti di tempat yang jauh dari kerumunan untuk melepas masker sejenak dan mengatur pernafasan agar kesehatan dalam organ tubuh tetap terjaga. Ya, kita bergabung dengan rekan kami Armalina yang saat ini berada di Bogor, Jawa Barat. Ada informasi apa di sana terkait dengan mungkin tips-tips bersepeda oleh komunitas pesepeda? Silakan, Armalina. Ya, Fandi dan juga pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan komunitas sepeda Boardwalk yang merupakan komunitas sepeda Jabodetabek. Tadi mereka tengah melakukan olahraga bersepeda di Kota Bogor dan saat ini sedang beristirahat. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan ownernya langsung, dengan Mas Hendy ya, Mas Hendy. Mas Hendy, ini kita tuh mau tanya-tanya, kan saat ini menjadi tren ya bersepeda gitu. Namun di tengah pandemi juga, tapi saat ini juga ada pemberitaan banyak warga yang tiba-tiba meninggal secara mendadak ketika bersepeda. Ini sebenarnya untuk aturannya sendiri bersepeda tuh ada protokolnya seperti apa gitu nggak sih Mas, agar tetap terjaga gitu? Kalau untuk protokolnya kesehatan sendiri, tetap kita ngikutin protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ya. Tetap pakai masker, kemudian jaga jarak. Tapi mungkin pada saat kita goes bersepeda, mungkin ada beberapa waktu kalau kita sudah merasa tidak bisa sesak napas, maksudnya nggak bisa bernapas kelamaan memakai masker, kita boleh berhenti dulu lah sebentar untuk buka maskernya, untuk menghirup udara. Usahakan itu nyari ke tempat sepi, seperti itu. Dan juga yang jelas, kalau untuk yang kejadian saat ini banyak yang serangan jantung atau apa, mungkin juga harus dikondisikan kembali bahwa kita itu harus tahu kondisi badan kita sendiri, kemudian banyaknya istirahat sebelum kita melakukan aktivitas goes itu. Persiapan seperti makan sebelum berolahraga sepeda juga ini harus diingat gitu ya Mas ya? Iya, sarapan itu penting ya sebelum kita berolahraga. Minimal ada asupan walaupun sedikit sebelum kita berolahraga. Itu untuk menjaga kondisi badan juga sih. Baik, artinya kita perlu mengetahui diri kita sendiri gitu ya. Apakah kuat untuk sampai mana kita bersepeda gitu ya Mas? Iya, betul. Jadi kita karena yang paham dengan kekuatan badan kita adalah kitanya sendiri. Jadi kita yang harus menyadari itu. Jadi jangan sampai kita memaksakan dengan kekuatan kita yang hanya seberapa, tapi dipaksakan, jangan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas ya untuk waktunya. Ya, Fandi dan juga pemirsa, tadi berikut wawancara kami dengan salah satu anggota komunitas sepeda yang mengatakan bahwa memang untuk berolahraga sepeda ini juga kita harus mengetahui bagaimana kemampuan dari diri kita, apakah mampu untuk jarak sampai jauh begitu, dan juga perlu istirahat yang cukup sebelum kita melakukan olahraga sepeda, dan juga jangan lupa untuk sarapan atau makan pagi terlebih dahulu agar kondisi tubuh kita ini tetap kuat begitu. Fandi. Ya, yang paling penting juga tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi. Terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, bersepeda sedang menjadi tren di tengah pandemi virus corona. Kegiatan ini digemari karena dianggap menyehatkan dan bisa mengusir jenuh. Namun Anda harus hati-hati pemirsa karena banyak kasus meninggal dunia saat bersepeda. Kegiatan bersepeda kembali menjadi tren. Sepeda menjadi salah satu gaya hidup sehat yang populer di tengah pandemi corona. Sepeda juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengusir jenuh saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diterapkan pemerintah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta saja mencatat jumlah pesepeda naik 10 kali lipat atau 1000% selama masa PSBB. Jumlah ini didapat dari pengamatan di beberapa ruas Jalan Sudirman pada pukul 6.30 hingga 8 pagi. Meski kegiatan ini menyehatkan, namun Anda juga tetap harus berhati-hati.
Sejumlah kasus kematian mendadak saat bersepeda mencuri perhatian masyarakat dan viral di media sosial. Seperti yang terjadi pada 17 Juli 2020 lalu, warga Kelurahan Tugu, Kota Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan peristiwa meninggalnya seorang pesepeda. Korban kemudian diketahui bernama Hadi Mustafa, pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri ESDM Ignatius Jonan dan terakhir menjabat sebagai komisaris Pertagas. Kematian Hadi sempat membuat warga sekitar panik dan takut. Warga mengira korban terpapar COVID-19. Tidak ada warga yang berani mendekat hingga petugas medis RS Bayangkara lengkap dengan APD mengevakuasi korban. Dari pemeriksaan awal petugas medis diduga Hadi meninggal karena serangan jantung. Kejadian serupa juga terjadi di Madiun, Jawa Timur pada 27 Juli 2020 lalu. Korban diketahui bernama Slamet Riyadi, warga desa Kaibon, Kecamatan Geger, Madiun. Korban tewas dengan kondisi tengkurap dengan sepeda di dekatnya. Petugas yang datang ke lokasi memeriksa jenazah korban dengan menggunakan APD lengkap. Dugaan awal korban meninggal akibat serangan jantung. Ya, lalu benarkah pemirsa ada resiko kesehatan yang harus diwaspadai ketika kita melakukan olahraga bersepeda? Kita tanyakan langsung kepada dokter spesialis jantung, Dr. Sebastian Andi Manurung. Selamat siang, Dr. Andi. Selamat siang. Selamat siang, dokter. Ini beberapa waktu belakangan banyak sekali pesepeda yang tiba-tiba meninggal dunia karena diakibatkan beberapa penyakit sebenarnya. Apakah memang ada resiko kesehatan yang harus diwaspadai ketika bersepeda, dok? Ya, jadi pada dasarnya sih seperti olahraga lain pada umumnya, memang semua tindakan olahraga itu memiliki efek yang sangat menguntungkan, sangat beneficial, tapi juga memiliki efek yang merugikan apabila kita tidak mengerti kondisi dasar tubuh kita terlebih dahulu. Jadi memang mungkin dikaitkan juga dengan pemakaian masker pada saat sepeda, nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas akan sangat baik sekali apabila kita melakukan suatu olahraga, kita mengetahui dulu kondisi badan kita, kondisi fisik tubuh kita dengan proper medical check-up yang baik, sehingga kita bisa mengetahui jenis olahraga mana yang baik untuk kita lakukan. Apakah olahraga yang aerobik, apakah olahraga yang lebih berat lagi. Oke, dok, tapi kalau misalnya ada penyakit bawaan oleh pesepeda tersebut, misalnya jantung, apakah ini memang berisiko tinggi? Ya, tentunya. Jadi ketika kita melakukan suatu olahraga yang di atas threshold kita, jadi kita tentunya setiap kita memiliki kemampuan fisik masing-masing. Dan dengan memiliki suatu penyakit komorbid, penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung yang memang sudah ada tapi tidak diketahui sebelumnya, penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan lain-lain. Tentunya ini dengan olahraga yang eksesif, olahraga yang berat, olahraga yang sangat tinggi intensitasnya, tentu akan membahayakan. Oke, lalu ketika kita bersepeda, apa tanda-tandanya bahwa kondisi fisik kita sudah tidak perlu dipacu lebih tinggi lagi mengayuh sepeda tersebut? Apakah ada tanda-tandanya, misalnya jantung lebih berdebar lebih kencang atau bagaimana? Jadi memang kalau kita lihat penyakit jantung, memang pada dasarnya dia adalah kondisi yang akut ya. Kalau kondisi-kondisi yang makanya disebut serangan jantung. Makanya memang kadang-kadang memang tidak ada suatu kondisi penyebab tanda-tanda awal, tapi memang banyak kan sudah ada sebenarnya. Sebenarnya misalnya cepat capek, atau mungkin ada keluhan berdebar, atau sudah dari wetting sun sebelumnya. Nah, itu yang harus kita cek dulu tuh sebelum kita melakukan olahraga yang seperti bersepeda. Oke, jadi harus cek kesehatan ya. Kita dibatasi oleh waktu, dokter, sayang sekali, tapi saya ingin dokter memberikan tips mungkin termasuk pemakaian masker, boleh tidak sih sebenarnya, dok, kepada pesepeda? Oke, ini yang paling penting sebenarnya adalah pemakaian masker. Karena pemakaian masker pada saat bersepeda itu tentu tergantung dari tingkat kita bersepedanya. Kalau misalnya ada 3 hal, pertama adalah kekurangan oksigen. Jadi oksigen akan berkurang ketika kita memakai masker, kemudian karbon dioksida juga akan meningkat ketika kita memakai masker, dan kemudian yang ketiga adalah meningkatnya produksi asam laktat ketika kita memakai masker. Jadi hal ini, yang 3 poin ini yang harus kita perhatikan. Jadi tentunya kita harus tahu berapa intensitas kita bersepeda. Kalau memang intensitas tinggi, intensitas yang sangat tinggi, sedang sampai tinggi, kita harus tidak memakai masker memang. Tapi kalau intensitas kita ringan sampai sedang, tentu olahraga dengan memakai masker kita diperbolehkan. Tergantung kita intensitas olahraganya memang. Baik. Gitu.
Intinya yang paling tahu kondisi tubuh kita adalah diri kita sendiri. Jadi, Terima kasih, Dr. Sebastian Andi Manurung. Bisa kita bahas mungkin di lain kesempatan lebih panjang lagi. Terima kasih, selamat siang, dokter.